Pak Haris, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panitia pengumpulan zakat tahun ini. Bagaimana prosentase pembagian 8 asnafnya? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Fuqara tidak ada income pemasukan sama sekali. Janda tua umur 80, suami tak ada, anak tak ada pemasukan sama sekali. Fuqara. Masakin, ada pemasukan tak mencukupi kebutuhan. Kebutuhan standar kota kita misalnya 3 juta, dia hanya ada 1 juta. Ambil upah cuci, maka masuk masakin. Amilin, amil zakat. Mu'allafati qulubuhum, ini membuka pintu celah. Mu'allaf ini jangan kasih lagi. Karena akan membuka pintu celah. Kalau sudah mau bulan puasa, mau hari raya, semua mencetak ulang sertifikat mu'allaf. Jadi kalau dia mu'allaf, dia tetap kita kasih karena dia miskin. Tolonglah Pak Haji, saya baru masuk Islam. Kapan kau masuk Islam? Tahun 90 Pak Haji. Dah, masuk sini. Masukkan ke. Jadi bukan tak dikasih. Mu'allaf zaman dulu itu, Abu Sufyan masuk Islam. Berapa dia dikasih Nabi? 100 ekor onta. Kenapa? Dengan harapan kalau kepala sukunya masuk Islam, maka seluruh, datanglah misalnya kepala suku Sakai atau suku Talang Mama yang punya pengaruh luar biasa. Kalau dia masuk Islam, maka seluruh sukunya masuk Islam. Begitu konsep mu'allaf itu zaman dulu. Mu'allaf itu artinya orang yang dilunakkan hatinya. Bukan macam zaman sekarang. Suaminya masuk Islam, anak bini pun tak ikut. Jadi kalau dia ada masuk Islam, masukkan Islam. Tapi kalau dia ada masuk Islam, mu'allaf, betul. Tapi kita kasih karena dia miskin. Riqab. Riqab mukatab. Hamba sahaya yang mau dibebaskan tuannya, tapi dengan syarat bisa menebus dirinya. Kau budakku, kalau kau bayar 100 juta, kau bebas. Datanglah si Riqab nih ke rumah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya akan dibebaskan tuan saya kalau saya sanggup bayar. Berapa dia minta? 100 juta. Boleh kita kasih dia zakat. Sekarang tak ada lagi. Gharimin, orang yang dililit hutang. Gharimin ini tutup. Karena kalau lilit hutang ini dibuka sekarang, semua orang berhutang. Mobil hutang, motor hutang, rumah hutang, ceret hutang, kompor hutang, kulkas hutang. Satu-satunya yang lunas bininya. Hah? Fisabilillah. Fisabilillah menurut 4 mazhab paling mutua, mazhab Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali. Fisabilillah artinya untuk perang jihad fisabilillah, melawan Israel. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun, semua jalan untuk mengagungkan agama Allah. Itulah mengapa pelajar di Malaysia yang belajar di Al-Azhar itu dapat zakat. Dari mana itu? Fisabilillah, karena mereka termasuk jalan mengagungkan agama Allah. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini tak bisa lagi. Kenapa? Karena Ibnu Sabil ini orang yang putus belanja. Datang dari Medan, mau pergi ke Palembang. Berhenti dia di Masjid Cepron, Ittihad Rumbai. Tolonglah Pak, saya putus belanja nih, saya Ibnu Sabil, kata dia. Akhirnya orang masjid Ittihad kasihlah duit. Nih 1 juta. Pergi dan angkat. Habis itu berhenti pula dia di Tenayan.
Kata dia, saya dari Palembang nih Pak, mau pergi ke Medan. Akhirnya kerja dia itu aja boleh-balik. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain yang kita lakukan kecuali inventarisir 4 nih saja. Fakir, miskin, amil, fisabilillah. 4. Oke? Setelah cukup 4 itu, sekarang membaginya per kepala atau per asnaf. Dapatlah zakat mal dengan zakat beras, semuanya pengurus masjid mendapat 10 juta. Kita mesti bagi per asnaf, kata dia. Akhirnya dibagi 4. 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Apa yang terjadi? Fakir miskin 20 orang. 100.000 lah dapat satu orang. Amil cuman berdua. 2 juta. Ini masalah ini pakai. Lalu bagaimana? Pembagian per asnaf ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang besar. Basnas. Bisa. Lazis. Lasnas. Bisa. Tapi kalau untuk masjid kecil, surau, musola, kantor, tidak pakai sistem asnaf, tapi musyawarahlah, hitung berapa. Hitung berapa. Fisabilillah, berapa anak mahasiswa kita yang ada di Sudan sekarang? Kok usah tiba-tiba Sudan? Sudan paling susah. Maroko agak banyak duitnya sedikit. Mesir juga. Berapa mahasiswa yang perlu kita bantu sana? 10 orang. Oke, 10. Amil. Amil ini berapa? 1 tukang kutip, terus 1 tukang hitung, terus 1 tukang distribusi, terus ada pula staf 2 orang. Oke. Miskin berapa? Ada 5 Pak. Fakir berapa? Ini agak banyak sedikit Pak. Berapa? Ada 15. Bagilah, dimusyawarahkan bersama. Ketua masjid, pengurus, sekretaris, bendahara, satpol PP, polisi. Khawatir nanti terjadi, karena ini panas nih, lapar semua, tak duit nih semua. Mau mengamuk aja nih. Nanti yang fakir ini pun tak bisa main kepala. Tak sama fakir ini. Jangan setelah itu kalian bagi semuanya beras itu per kepala 20 kilo. Tak sama. Ada yang di rumah itu dia 7 orang. Suami 1, istri 1, anak 5. Yang 1 lagi pula cuma 2 orang tua. Yang 2 orang ini bisa lah 40 kilo. Tapi kalau ini, masa jadi 140 kilo cuma mereka? Yang 1 ini pula anak bayi baru lahir. Nah, jadi ada rasional, dimusyawarahkanlah. Jelas, sedetil-detilnya sudah saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu Hamidah, Ustaz, bagaimana jika kita punya rezeki? Kita ingin sedekah, tapi hutang masih banyak. Ada Ustaz yang bilang sedekahlah nanti Allah bantu lunasi hutang kita. Mohon penjelasannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ibu Hamidah masuk di dalam. Idza tadayantum bidainin, kalau kau transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Ibu ada hutang? Ada. Kapan? Mana surat? Mesti ada suratnya. Kapan waktu bayarnya? Saya janji bayarnya 1 Januari 2021. Sementara 1 Januari 2021, ibu silakan bersedekah, tapi tetap menabung untuk bayar hutang. Hutang ibu berapa? 10 juta. Berarti sebulan ibu menabung berapa? 800.000. Untuk membayar ini nanti tanggal. Maka sedekahlah. Sedekah 20.000, sedekah 50.000.
Jangan pula ibu bersedekah 10 juta. Saya udah sedekah Pak Ustaz semua 10 juta. Terus untuk bayar utang ini mana? Saya serahkan pada Allah. Kemarin Ustaz saya ngomong gitu, serahkan semuanya, Allah akan membayar. Itu tak betul. Dia ada rasionalnya. Oleh sebab itu, maka pertama, pastikan kapan tanggal bayar. 2, jumlahnya. Baru ada sedekah. Ini wajib. Ini sunnah. Ini bukan masalah perasaan. 3. Pak Sulaiman, Ustadz, bagaimana jika kita bayar zakat fitrah atau zakat lainnya melalui transfer? Bagaimana ijab qabulnya? Rukun, syarat, wajib, sunnah. Saya serahkan zakat fitrah saya tahun ini tunai. Saya serahkan zakat fitrah anak dan keluarga saya tahun ini tunai. Apakah penyerahan dengan lafaz itu masuk rukun? Bukan. Syarat? Bukan. Wajib? Bukan. Lalu apa? Sunnah. Dalilnya apa? Wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakan mereka ya Muhammad yang udah bayar zakat itu. Doamu kepada mereka menenangkan hati mereka. Barakallahu laka fima abqai bima a'taita. Ya Allah, berikanlah berkah pada kamu yang sudah membayarkan zakat fitrah ini. Itu sunat. Maka kalau kau kirim melalui transfer, sah. Karena akad dalam penyerahan itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Begitu Pak Sulaiman. Ibu Anita, Ustadz, apakah uang beasiswa yang kita dapat dari pemerintah untuk biaya pendidikan wajib dikeluarkan zakatnya? Semua yang bernilai lebih 85 gram emas. 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000, maka dikenakan 2,5%. Apakah itu hadiah? Adik-adik mahasiswa tiba-tiba pergi ke mall belanja. Belanjanya, tahulah mahasiswa gantungan kuncinya dulu. Gantungan kunci, terus kemudian masukkan, tulis nama, masukkan. Digoncang-goncang orang tuh. Hadiah mobil. Tuh, gantungan kunci dapat. Kemudian mobil itu dijual. Kata adik mahasiswa, saya mobil ini saya syukur Pak. Terus minyaknya tidak tahan. Dijualnya mobil itu harga 200 juta. Dibelinya motor 25 juta. Kenapa dia punya duit? 175 juta. Sudah lewat ambang batas. Disimpannya di bank 1 tahun. Simpan 1 tahun. Maka keluarkan zakat 2,5%. Termasuklah juga ini. Masuk di transfer. Adik-adik penerima beasiswa, berapa kau dapat? Untuk S3 selama 3 tahun 1 miliar. S3, 3 tahun doktor. Ustaz kok tahu? Kawan saya dapat, saya tak dapat. Saya 3 kali mengajukan tak dapat. Kawan saya sekali dapat aja. Saya tidak dendam, cuma ingat aja. Entah apa salah saya. Syaratnya lengkap, sudah terdaftar, ijazah luar negeri, tak dapat. Kawan saya itu tak terdaftar, dapat deh. Memang nasib masing-masing lah kan.
Tapi saya selesai juga. Selesai. Kemana tadi ceritanya? Ditransferlah 300 juta. 300 juta. Kapan transfernya? Ditransfer pada tanggal 1 Ramadan. Tahun 1441. Bertahan dia selama 1 tahun. 1 Ramadan 1442. Maka keluarkan zakat. Memang masuk duit tuh Pak, 300 juta. Kapan? 1 Ramadan. Terus 1 Syawal habis. Dibayarkan untuk, tak keluar zakatnya. Tapi ada yang mengatakan begitu dapat langsung keluarkan. Itu namanya mengeluarkan zakat qabla awaniha, sebelum masanya. Siapa yang begitu dapat 300, dikeluarkannya zakat 2,5% dari 300 juta, 7 juta, 7 juta setengah. Dikeluarkannya 7,5 juta, begitu dapat. Nanti kalau sudah sampai 1 Ramadan 1442 tidak perlu keluar lagi karena sudah dikeluarkan di awal. Jadi pilihannya 2, bisa kau keluarkan di awal atau dikeluarkan setelah disimpan selama setahun. Begitu Anita. Terakhir Pak Ahmad Rifai. Ustaz, bagaimana cara ibadah wanita yang siklus haidnya tidak teratur? Pasti semalam tak mendengar pengajian. Kalau mendengar semalam sudah saya jelaskan. Normal 7 hari. Ambang batas maksimal 15 hari. Masuk hari ke-16 istihadah. Orang yang kena istihadah tetap sholat, tetap puasa. Hanya saja dia berwuduknya setelah masuk waktu sholat. Kalau dia tinggal di Riau jam 12.30, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka jam 12.30 basuh, cuci bersih, maaf cakap pakai pembalut, sholat. Jangan sebelum azan. Sholat. Menetes saat sholat itu, maafu anhu, dimaafkan. Detailnya tulis. Cara mencari pembahasan tentang istihadah ini sudah saya tulis di Google. Somat Morocco istihadah. Istihadah. Somat Morocco spasi istihadah. Tidak dapat situ. Udah saya tulis 5 kali nggak keluar Pak Ustaz, paket tak ada. Nah, muncul dia. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin.